Halo guys, kembali lagi bersama saya Reno Reaction. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat booming, yang sedang viral gitu ya di media sosial mengenai kasus siswa yang meninggal gitu, siswa yang berputus asa di sekolah karena diduga mendapat mendapat bullying, mendapat bully perundungan ya, dibully gitu. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana tanggapan pihak sekolah dan tanggapan wali muridnya ya, orang tua muridnya. Tanpa banyak basa-basi, mari kita ke videonya. Terus ini ya, saya kan anak itu sakit tuh 1 bulan di rumah sakit. Iya. Betul nggak ada sekolah yang nengok sama sekali? Kalau untuk itu Bapak, kebetulan pada saat itu bukan hanya almarhum yang sakit, itu ada aparen juga yang sakit, yang sama-sama dirawat juga sama-sama dengan penyakit yang sama tipes. Sama juga untuk aparen juga kebetulan saya dan rekan-rekan yang almarhum tidak menjenguk aparen. Aparen juga sama sakit, rumahnya malah lebih dekat gitu. Kalau posisi almarhum kan Kenapa nggak jenguk pertanyaan? ya, jadi begini Bapak, pada saat itu kebetulan rekan-rekannya lagi pada sibuk banyak kegiatan ekskul. Kalau saya waktu itu sudah minta bantuan ke Pak Yana, ke Pak Kusdina, namun beliau baik Pak Yana baik Pak Kusdina tidak bisa mengantar saya gitu. Saya sudah ada keinginan Bapak, karena kan posisinya saya ada kekurangan Pak. Satu, saya tidak bisa naik motor gitu Pak ya. Jadi saya minta bantuan ke Pak Yana, ke Pak Kusdina. Kedua, jauh gitu kan Pak ya. Terus memang kebetulan saat itu teman-teman kegiatan sibuk, terus saya mau pulang sekolah juga, waktu itu hujan, ada beberapa kali hujan. Lalu yang pria yang perawatan yang kedua itu kebetulan udah masuk ke hari libur, saya jarang ke sekolah. Kebetulan saya juga rumahnya jauh Bapak gitu. Ya baik. Lokasi saya rumahnya jauh. Ya sebenarnya kalau nengok sih Tapi- gampang Bu. Iya betul Bapak. Dibanding nyewa Betul, angkot sebetulnya rame-rame. gitu. Ya. Saya Pak- sudah minta maaf Pak Kepala. Nah, jadi alasan yang diberikan dari si wali kelasnya ya, wali kelas murid yang meninggal karena bully ini, dia bilang dia memiliki kekurangan yaitu tidak bisa mengendarai motor. Yang kedua, rumahnya jauh. Tanggapan saya, ayolah Bu, ini sudah zaman yang canggih gitu. Ibu tinggal buka HP, download aplikasi Grab. Setelah itu ibu bisa pesan ojek ya. Naik ojek berapa sih Bu? Gak bakal sampai 100.000 kok Bu. Naik ojek bolak balik dari rumah ibu ke rumah korban atau ke rumah sakit untuk menjenguk gitu. 1 bulan loh nggak masuk. 1 bulan nggak masuk, tapi wali kelasnya nggak ada yang peduli sama sekali gitu. Guru-gurunya nggak ada yang menjenguk sama sekali. Seharusnya kan kalau misalkan dijenguk gitu kan, kita bisa tahu bahwa siswa ini sakit sampai sebenarnya sakit apa gitu kan. Apakah selain sakit ada hal lain seperti depresi, putus asa tidak mau masuk sekolah karena hal apa. Dari situ kan bisa tahu tentang bully, entah dia di sekolah dibully atau memang dia depresi saja karena nilainya yang memburuk gitu kan. Setidaknya kan sebagai guru bisa memberi motivasi, bisa memberi semangat sehingga siswanya itu bisa kembali menjalankan sekolah dengan normal lagi gitu. Kalaupun memang betul sakit ya, apa salahnya kita menunjukkan sifat kepedulian kita kepada siswa gitu. Yang namanya siswa bersekolah di situ, bersekolah di sekolah yang di tempat dia menjadi guru gitu kan. Sebagai guru ya harusnya punya rasa peduli dengan siswanya gitu. Oke, mari kita simak video selanjutnya mengenai tanggapan wali muridnya atau orang tua korban. Ini saya sudah menemui ibu dan ayahnya almarhum siapa Bu? Putranya? Almarhum pria apa? Pria Nailu Reda Torik. Pria Nailu Reda Nailu Reda Torik. Torik yang meninggal karena keputusasaan dan berdasarkan apa yang disampaikan di media sosial yang ibu sampaikan, silahkan sebentar aja ibu nyampaikan. Ya ada dugaan. Ya, Bapak aja ada dugaan meninggalnya ya.
Ya, ada karena keputusasaan nilainya menurun, karena sebelum menilai menurun itu mengalami perundungan di sekolah, kan seperti itu ya Bu ya. Dan dinyatakan tidak naik juga, itu termasuk salah satu. Dan kemudian juga kefrustasiannya dinyatakan tidak naik di sekolah, kan itu. Itu mengakibatkan dia semakin putus asa. Kan itu Bu ya. Dan selanjutnya kami akan segera mempertemukan Ibu dan pihak sekolah. Sekolah mana Bu? SMA 6 Garut. SMA 6 Garut dengan sekolah, kemudian dengan wali kelasnya. Terus satu lagi guru apa? Bahasa Indonesia? Guru fisika. Dengan guru fisika untuk memediasi agar akar masalahnya ditemukan. Ya. Untuk itu semua pihak untuk tenang, insya Allah Gubernur Jawa Barat akan menangani masalah ini sampai tuntas. Hatur nuhun. Oke. Dari prediksi yang saya ambil, sepertinya tahap yang dialami oleh siswa ini sebelum terjadinya kasus ini, kayaknya siswa itu mengalami pembulian, lalu dia depresi, dia menghadapi tekanan, dan pada saat di rumah dia fokus belajarnya terganggu karena sikap bulinya di sekolah tadi, karena dia merasa dirinya tertekan, dirinya memiliki beban dari teman-teman sekolahnya. Jadi fokus belajarnya teralihkan gitu oleh bully itu, sehingga karena dia sakit, terlalu banyak pikiran, stres juga bisa memicu penyakit gitu kan, sehingga dia sakit dalam sebulan. Dan karena mungkin frustasinya juga ditambah kefrustasian dia atas dinyatakan tidak naik kelas, ya siswa mana sih yang nggak frustasi gitu kan kalau ternyata dia dinyatakan tidak naik kelas. Dia menghadapi rasa malu, menghadapi tekanan, frustasi juga, depresi juga. Sungguh berat lah gitu ya yang dialami oleh almarhum ini. Saya turut berduka cita kepada orang tua korban gitu ya, berduka cita atas meninggal putranya. Dan kepada Kang Deddy Mulyadi saya ucapkan terima kasih sebagai gubernur telah peduli gitu ya, bahkan lebih peduli gubernur gitu daripada gurunya gitu. Mungkin kalau misalkan Kang Deddy Mulyadi tidak turun ke lapangan, tidak turun menangani kasus ini, sepertinya pihak sekolah pun tidak peduli gitu, karena mereka juga merasa tidak bersalah. Mereka bilang mereka terlalu sibuk mengurus ini itu, terus ada yang tidak bisa ke sekolah, ada yang bilang banyak rapat sana sini, jadi ya rumit lah. Oke, terima kasih untuk Kang Deddy Mulyadi. Saya ucapkan terima kasih karena telah mengangkat kasus ini, sehingga orang tua murid ini mempunyai harapan supaya menemukan titik terang dalam kasus ini ya. Ya, mari kita ke video selanjutnya melihat tanggapan yang lainnya lagi. Nah, yang saya maksud adalah kenapa ada rangkaian peristiwa nih. Pencegahan apa yang waktu itu Bapak lakukan? Kepala sekolah kan ada rapat pleno, kemudian ada siswa yang ternyata secara psikologi juga dia mengalami penurunan psikologi, mentalnya mengalami ketertekanan mental, cenderung menyendiri. Walaupun ada beberapa saat ketika bulan April menjelang akhir semester ceria, menjelang akhir lah kalau bulan April ceria itu kan, ujungnya tidak naik kelas, gitu Pak, tidak naik kelas. Nah kan waktu tidak naik kelas itu otomatis kan putusan itu juga diketahui oleh kepala sekolah. Ya, jadi pertamanya kan diinvestigasi dulu ke kelas yang bersangkutan ya. Setelah setiap mau kenaikan kelas itu selalu ada sesuai operasional sekolah bahwa itu ada yang namanya rapat verifikasi dengan rapat pleno. Nah, rapat verifikasi itu dilaksanakan biasanya pagi-pagi, dikumpulkan seluruh wali kelas, kelas 10 dan kelas 11, jadi ada 24 orang wali kelas, ditambah wakasek, wakil profesor dan kelas juga hadir. Nah, dari rapat verifikasi itu ternyata terjaringlah 4 nama siswa, termasuk salah satunya adalah almarhum. Yang tidak naik kelas itu berapa orang? 4 orang yang tidak naik. Yang ini kan yang almarhum tidak naik kelas bukan karena nakal. Bukan. Tapi karena kemunduran akademis. Bukan, karena dari semester 1 itu nilainya sudah 3 merah. Ya, artinya kemunduran akademis. Iya, semester 2 4. Nah, di semester 3 juga, di semester 1 juga penangan dari guru PP dengan guru BK itu sudah koordinasi dengan kepala sekolah. Ada kemunduran akademis. Yang 3 tidak naik kelas kenapa? Bukan tidak tuntas Pak. Bukan, yang 3 tidak naik kelas. Sama juga itu ada dari kehadiran kurang dari 90, nilai kurang. Artinya kalau itu karena malas. Iya. Ya, karena malas kan. Iya.
Ini yang malas ini kenapa dulu nggak didaftarkan untuk ikut pendidikan? Sudah ada di kami didaftarkan kemarin. Udah ikut? Ada 3 sudah ikut. Sudah ikut. Iya. Tapi itu termasuk yang tidak naik kelas? Enggak, kalau itu enggak. Itu kan berubah. Hah? Rapil sudah ada di data. Iya, sudah ada di data, cuma menolak orang tuanya enggak ada Orang izin. tuanya tidak Iya, setuju. iya, Jadi iya. akhirnya tidak naik kelas. Iya, yang rapil. Yang dua lagi? Yang 2 lagi Adit tidak naik lagi, pindah ke SMA PGRI kalau Adit. Yang satu lagi? Yang satu lagi Jahra mundurkan diri. Artinya itu karena faktor internal kepribadian, Iya. bukan karena penurunan. Nah, sekarang kan kalau saya sih ke ibu nawarin, kalau ibu ingin mengungkap peristiwa ini tuntas, satu-satunya cara adalah membuka HP Iya. dan membuka laptop. Dari HP nanti bisa dibuka. Itu apa misalnya dia chat sama siapa, isi chatnya apa, betulkah karena keluhan itu, atau ada ancaman lain yang dia tidak menceritakan. Itu loh Bu. Kalau setuju ya saya cenderung untuk membawa proses ini ke polisi. Oke, jadi tanggapan saya tentang Kang Deddy Mulyadi yang bilang kalau misalkan supaya kasus ini bisa menemukan titik terang secara lebih cepat dengan membuka HP-nya gitu kan. Jadi bisa dilihat isi chatnya itu seperti apa dengan teman-temannya. Gini loh, saya sebagai anak muda saya mengerti sekali ya, average rata-rata anak muda itu kalau tidak bercerita ke orang tuanya ya bercerita ke teman-temannya, teman tongkrongan, teman di sekolah lain gitu kan. Maksudnya teman dari sekolah yang berbeda atau teman sekelasnya bisa jadi kok. Terus pacarnya, biasanya seseorang anak muda yang punya pacar itu rentan lebih banyak bercerita ke pacarnya gitu kan. Kan bisa dibuka tuh chatnya, isi HP anaknya itu almarhum itu ya. Dia chat, maksudnya kita itu bisa lihat bahwa dia pernah ngasih cerita tentang apa yang dia alami selama ini ke temannya gitu, ke pacarnya atau siapapun itu yang dia percaya gitu kan. Dari situ kan kita bisa mendapatkan informasi yang lebih lagi gitu, informasi yang lebih jelas lagi gitu kan, bahwa penyebab keputusasaannya ini, meninggalnya almarhum ini karena apa gitu. Kalau misalkan dalam HP nih, dalam HP dia terlihat bahwa ada chatnya bersama temannya dan dia bilang kalau misalkan dia mengalami depresi yang berat, dia mendapati kasus bully di sekolahnya. Nah, itu kan berarti selama ini gurunya, kepala sekolahnya ini telah berbohong, bahwa kan wali kelasnya juga membantah bahwa tidak ada perundungan selama ini gitu, kepada korban gitu, dari kelas manapun, dari bahkan teman sekelasnya pun katanya tidak ada, kata si wali kelas. Tapi orang tua muridnya ini telah ngecek akun Instagram almarhumnya gitu, anaknya gitu, almarhum. Dan dia menanyakan ke semua teman-teman sekelasnya, memang ada beberapa yang mengakui gitu bahwa pernah menjadi saksi bahwa almarhum ini sempat mengalami bully gitu, perundungan di sekolah. Mari kita simak video selanjutnya ya. Harusnya saya pengen tahu informasi dari sekolah tentang anak saya gitu Pak. Oke. Ibu sudah lapor ke Bapak. Iya. Ini kan Bapak ASN kan? Iya. Oke. Ini kan makanya kepala BKD hadir. Ibu saya saya nanti lihat ada nggak sih kesalahan prosedural, kelalaian yang dilakukan oleh ASN. Ibunya sudah lapor sama Bapak. Kenapa tidak ditanggapi? Ketika itu Pak sedang marak-maraknya, bukan marak lah, sedang booming-boomingnya ibu memposting. Jadi dari kami juga kalau misalkan ada ketakutan juga Pak, kalau misalkan kita jawab itu takutnya Tidak, maksudnya ngambil langkah, kan ada problem nih. Ada murid Bapak yang mengalami depresi mental. Sebelumnya itu Pak kan ketika di semester 1 itu kan dari pihak ibu kalau nggak salah ngobrol ke ibu wali kelas, itu mau berobat ya Bu ya, mau berobat. Maksudnya Enggak gini, kan ada laporan nih ibu anaknya mengalami depresi mental. Gitu Pak. Ini kan prosedur Pak, prosedur. Tenang aja Pak, prosedur. Bapak ada nggak upaya waktu itu untuk mengatasi depresi mental? Dari sisi misalnya ada ikhtiar, minimal menjadi bahan diskusi di sekolah. oh iya betul Pak. Bertemu kepala sekolah, ini ada anak kita mengalami depresi mental. Saya pengen tahu harusnya. Jadi ya dari sini kita sudah tahu ya sebenarnya maksud saya itu, kita sudah tahu bahwa kasus ini yang disalahkan dalam kasus ini ya pihak sekolahnya, karena ternyata
wali muridnya, orang tua almarhum itu sudah pernah melaporkan kasus bully ini, yang berarti almarhum pernah bercerita kepada orang tuanya bahwa dia mendapati kasus bully di sekolah. Dan orang tuanya ini sudah mengadukan kepada salah satu guru di sekolah. Cuman masalahnya kenapa tidak ditanggapi gitu. Kalau tanggapan dari guru yang ditanyakan oleh Kak Dedi tadi, saya tidak tahu itu guru apa, ya sepertinya sih guru BK ya, atau saya tidak tahu lah siapa. Intinya dia itu guru di sekolah itu yang diduga bahwa orang tuanya mengadu ke guru itu. Dan guru itu bilang tadi bahwa ketika ibu ini sedang booming-boomingnya mengupload di sosial media, yang berarti orang tua murid ini sedang mengupload kasus anaknya gitu kan, berharap mendapatkan keadilan. Mereka juga punya rasa takut. Pertanyaan saya, ini rasa takut bersalah, rasa takut karena bersalah, atau rasa takut ketahuan bahwa mereka itu sebenarnya lalai gitu. Ya menurut saya sih ini sepertinya kelalaian dari pihak sekolah aja ya. Dan ini saya membaca komen, mari kita baca sesama ya. Capseknya aja begitu, pantasan bullying di sekolah itu sering terjadi. Udah mulai speak up satu-satu, murid alumni yang pernah dibully juga di sana dan lebih milih pindah karena capseknya aja gak mau tahu dan gak mau tanggung jawab. Nah, dari pengakuan netizen di TikTok ini, bahwa ternyata kepala sekolahnya ini tidak pernah mau tahu tentang kasus bully di sekolahnya gitu. Dan alumni-alumni, orang yang sudah pernah mendapatkan kasus bully di sekolah itu, ketika sudah keluar sekolah, mereka speak up, mereka berbicara bahwa saya juga dulu pernah dibully di sekolah itu, dan kepala sekolahnya ternyata tidak mau tahu tentang kasus bully di sekolahnya gitu. Jadi kalau misalkan dikaitkan dengan videonya, dengan pengakuan si bapak, ya ternyata ini memang murni kelalaian pihak sekolah aja gitu. Kenapa kasus bully ini tidak ditanggapi gitu, padahal kan sudah lama, sudah dari dulu sekali bahwa bully itu sangat berbahaya gitu ya, sangat mengganggu mental anak dalam sekolah gitu. Dan saya juga pernah mendapatkan bully di sekolah, itu sangat-sangat tidak nyaman bagi saya, dan alhamdulillah saya masih diberi iman bisa menjalani hidup saya dengan tenang sampai sekarang. Yaitu juga sebenarnya berhak bantuan dari pihak sekolah saya. Dulu saya bersekolah, guru-guru di sekolah saya, kepala sekolah saya itu sangat menolak gitu tentang kasus bully gitu. Jadi saya bisa selamat dari bully. Kalau ini kan enggak. Kalau di sekolah ini kan SMA 6 Garut ini, SMA negeri ya, SMA negeri 6 Garut ini kok malah tidak menanggapi kasus bully yang ada gitu. Akhirnya memakan korban gitu dari kasus bully ini. Mari kita ke video selanjutnya ya. Ada peristiwa seperti ini, Bapak sebagai pimpinan sekolah apa yang dilakukan? Ya, sebenarnya kami sudah berkoordinasi dengan Guru BP, Guru BK, kemudian dengan PPA Kabupaten Garut. Karena PPA Kabupaten Garut itu langsung koordinasi dengan kami suruh beberapa kali bahwa almarhum itu sedang dalam penanganan PPA gitu. Nah, kami dengan PPA kemarin sudah berkoordinasi bahwa nanti akan ada bukan itu kan cerita sesudah. Ya. Kalau saya sih tidak ngomong cerita sesudah, yang sudah kalau udah meninggal mau diapain? Ya. Nah, yang saya maksud adalah kenapa nggak ada rangkaian peristiwa nih? Pencegahan apa yang waktu itu Bapak lakukan? Kepala sekolah kan ada rapat pleno, kemudian ada siswa yang ternyata secara psikologi juga dia mengalami penurunan psikologi, mentalnya mengalami ketertekanan mental, cenderung menyendiri. Walaupun ada beberapa saat ketika bulan April menjelang akhir semester ceria, menjelang akhir lah kalau bulan April ceria itu kan, ujungnya tidak naik kelas. Gitu Pak, tidak naik kelas. Nah kan waktu tidak naik kelas itu otomatis kan putusan itu juga diketahui kepala sekolah. Ya, jadi pertamanya kan diinvestigasi dulu ke kelas yang bersangkutan ya. Setelah setiap mau kenaikan kelas itu selalu ada sesuai operasional sekolah bahwa itu ada yang namanya rapat verifikasi dengan rapat pleno. Nah, rapat verifikasi itu dilaksanakan biasa pagi-pagi, dikumpulkan seluruh wali kelas, kelas 10 dan kelas 11, jadi ada 24 orang wali kelas, ditambah wakasek, wakil kepala sekolah dan kelas sekolah juga hadir. Nah, dari rapat verifikasi itu ternyata terjadi 4 nama siswa, termasuk salah satunya adalah almarhum. Yang tidak naik kelas itu berapa orang? 4 orang yang tidak naik. Yang ini kan yang almarhum tidak naik kelas bukan karena nakal.
Bukan. Tapi karena kemunduran akademis. Bukan, karena dari semester 1 itu nilainya sudah 3 merah. Ya, artinya Kurang, kemunduran ya. akademis. Iya, Bahasa semester 2 4. Nah, di semester 3 juga, di semester 1 juga penanganan dari guru PP dengan guru BK itu sudah koordinasi dengan kepala Artinya sekolah. ada kemunduran akademis. Yang 3 tidak naik kelas kenapa? Bukan tidak tuntas, Pak. Bukan, yang 3 tidak naik kelas. Sama juga itu ada dari kehadiran kurang dari 90, nilai kurang. Artinya kalau itu karena malas. Iya. Ya. Jadi logikanya tuh gini, ada nilai yang nggak tembus rata-rata, pastikan ada tuh remedial. Nah kalau udah remedial nggak tembus juga nilainya, biasanya dari guru dikasih tugas lain, bisa-bisa dipasin sama nilai rata-rata. Udah gitu gampang, nggak ada yang naik kelas. Ya semua pasti pernah lah sekolah ya ngalamin hal-hal kayak gini, semua tuh tergantung dari guru gitu. Ya masa iya sih sekolah nggak ngadain remedial gitu. Kalau misalkan remedial masih belum cukup juga kan, masih guru itu biasanya memberikan keringanan lagi seperti memberikan tugas-tugas lain gitu supaya bisa dipas-pasin sama nilainya, supaya dia bisa naik kelas. Kenapa kok ini saya bahas? Karena ya salah satu keputusasaan dari almarhum itu karena dia tidak naik kelas gitu. Dengan dia dinyatakan tidak naik kelas, sudah dia mendapatkan kasus bully, sudah dia mendapatkan bully dari sekolah, dari teman-teman sekolahnya, perundungan gitu kan. Dia sudah merasakan tekanan tuh. Habis itu dia depresi, dia sampai sakit, terus dinyatakan tidak naik kelas. Frustasi lah dia. Makanya dia memiliki rasa putus asa dan akhirnya mengakhiri hidupnya gitu. Ya, tanggapan saya dari kasus ini ya memang murni kelalaian dari gurunya gitu ya, dari pihak sekolah gitu. Ini menurut tanggapan saya ya, karena saya juga dulu mengalami kasus bully di sekolah, dan sekolah saya dulu itu peduli gitu dengan apa kasus bully gitu, tidak dibiarkan seperti ini, dan termasuk apa namanya tidak naik kelas juga. Dulu kalau teman-teman saya, termasuk saya juga pernah sih sekali 2 kali remedial gitu kan, remedial nilai supaya saya itu bisa dinyatakan naik kelas gitu. Itu sangat membantu. Tapi sepertinya di sekolah ini tidak ada. Yang ada malah rapat apa tadi? Yang dibilang dikumpulkan semua wali murid. Jadi yang tahu tentang tidak naik kelas ini bukan cuma guru doang, tapi wali murid juga tahu. Ya harusnya diadakan remedial dong, karena ya bisa jadi aja kalau misalkan dengan adanya remedial, siswa yang merasa dirinya terancam tidak naik kelas bisa belajar lebih giat lagi saat di rumah sebelum remedial, dan bisa ada harapan gitu untuk naik kelas. Setidaknya tidak membuat siswa itu frustasi gitu atas atas usahanya yang ternyata tidak membuahkan hasil. Oke guys, cukup sekian aja video kali ini. Pembahasan kali ini ya tentang kasus bully gitu, kasus perundungan. Menurut saya pribadi, kasus perundungan ini, siapa tahu di sini ada guru-guru gitu kan yang menonton video saya, cepat tanggapi gitu, cepat ambil tindakan untuk kasus bully gitu, karena kasihan korban bully dan supaya memberikan efek jera juga kepada pembuli gitu. Karena bully itu semakin kesini bukan cuma sekedar jahil doang gitu. Buktinya ini sampai menelan korban, dan bukan cuma satu ini doang. Sebelumnya kan banyak juga tuh yang, bahkan dulu saya pernah dengar ada yang sampai membakar sekolahnya karena dia tidak terima dibully gitu. Bahkan parahnya ada juga beberapa guru yang ikut membuli. Itu kan lebih parah dong. Jadi menurut tanggapan saya, kalau ada kasus bully di sekolah cepat ditanggapi, jangan sampai ini terjadi lagi. Saya turut berduka cita sekali lagi kepada keluarga almarhum, dan berterima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi telah mengangkat kasus ini sehingga orang tua korban, orang tua almarhum itu memiliki harapan supaya kasus ini mendapatkan titik terang gitu. Ya setidaknya bisa membuat orang tuanya itu lebih tenang gitu, siapa yang bersalah atas kasus ini, atas meninggalnya anaknya gitu. Ya walaupun saya belum punya anak, saya merasakan kehilangan itu ya. Karena saya juga memiliki adik, dan saya tidak bisa membayangkan bahwa kalau adik saya itu ternyata meninggal dengan kasus kasus yang tidak jelas, dengan tidak tahu siapa pelakunya gitu. Oke, cukup sekian videonya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Reno Reaction, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.